Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Yudhistira, NPM 6311114. Saya di sini akan mempresentasikan hasil penelitian penerapan Paji Inference System pada diagnosa penyakit paru-paru berbasis web. Langsung ini pendahuluan latar belakang pasien penderita penyakit paru-paru dalam melakukan check up di suatu rumah sakit memakan prosedur dan waktu yang lama serta biaya yang cukup mahal sebagai pasien keuangan ekonomi menengah ke bawah untuk bertemu seseorang dokter spesialis paru-paru, sehingga mengakibatkan penderita penyakit paru-paru yang datang ke rumah sakit untuk berobat sudah dalam kondisi kronis. Maka perlu adanya sebuah sistem yang dapat mendiagnosa secara dini dari penyakit ini agar tidak menyulitkan penderita atau pasien. Dengan adanya aplikasi ini bukan berarti menghilangkan ataupun menggantikan peran dokter dari seorang pakar, ahli dan dokter spesialis penyakit paru di rumah sakit tersebut, tetapi dapat lebih memasyarakatkan pengetahuan para pakar atau ahli dokter penyakit jantung melalui aplikasi ini. Peran dokter masih diperlukan untuk membenarkan serta dilakukannya pemeriksaan lanjutan terhadap penyakit pasien jika diperlukan. Sehingga dengan adanya sistem ini dapat mempermudah dan mempercepat kinerja dokter dalam mendiagnosa penyakit paru-paru yang diderita oleh pasien. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem pakar, yaitu penerapan Paji Inference System pada diagnosa penyakit paru-paru berbasis web dengan memberikan hasil penyakit paru-paru beserta dengan gejala-gejala yang diderita oleh pasien. Dalam penelitian ini, ruang lingkupnya mencakup ada 5 jenis penyakit pada paru-paru, yaitu TB paru atau penyakit pneumonia, penyakit PPOK, asma, dan penyakit tumor paru. Gejala yang timbul pada penyakit paru-paru diantaranya gejala badan mengurus, lalu mudah lelah, nyeri pada bagian dada, sesak napas, nafsu makannya menurun, keringat pada malam hari, batuk terus-menerus selama lebih dari 2 minggu, biasanya disertai dahak dan bentuk punggung yang membungkuk. Pada sistem ini, hak akses pakar sebagai memberi data penyakit, gejala dan cara penanggulangannya tentang penyakit paru-paru, lalu pasien user sebagai user yang dapat memilih gejala yang dideritanya. Aplikasi yang dibuat dapat mengidentifikasi penyakit yang timbul akibat gejala yang muncul. Apabila ini dapat memberikan informasi mengenai penyakit paru-paru yang diderita oleh pasien melalui beberapa gejala yang dideritanya. Paru-paru sebagai pompa satu-satunya untuk sistem pernapasan adalah organ yang sangat penting bagi berlangsungnya kehidupan. Sebagai bagian dari organ yang penting, paru-paru termasuk organ yang berukuran yang cukup besar dan hampir memenuhi rongga dada kita. Penyakit paru-paru yang berhubungan dengan sistem pernapasan pada manusia dapat memburuk apabila tidak segera ditangani dengan serius oleh pakarnya. Di antaranya itu ada TB paru. TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman TB, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Sebagian besar kuman TB menyerang paru, namun dapat juga mengenai organ tubuh lainnya. Indonesia merupakan negara yang termasuk sebagai 5 besar dari 22 negara di dunia dengan bebas beban TB. Kontribusi TB di Indonesia sebesar 5,8%.
Gejala yang timbul pada TBC atau TB paru adalah batuk berdahak selama lebih dari 2 minggu. Dahak dapat bercampur darah atau batuk darah. Dapat disertai sesak napas, nyeri dada, badan lemah, nafsu makannya menurun, dan demam meriang lebih dari 1 bulan. Yang kedua itu pneumonia atau biasa disebut radang paru-paru. Radang paru-paru, bahasa Inggrisnya itu pneumonia, adalah sebuah penyakit pada paru-paru di mana pulmonary alveoli yang bertanggung jawab menyerap oksigen dari atmosfer meradang dan terisi oleh cairan. Radang paru-paru dapat disebabkan oleh beberapa penyebab, termasuk infeksi oleh bakteri, virus, jamur, atau pasilan. Radang paru-paru dapat juga disebabkan oleh kelebihan zat kimia atau cedera jasmani. Gejala yang timbul pada penyakit ini biasanya batuk berdahak kental dan berwarna kuning, sakit pada dada, sesak napas, demam yang tinggi. Yang ketiga ada penyakit paru obstruktif kronik atau biasa disingkat PPOK. Adalah penyakit paru kronis yang ditandai oleh hambatan aliran udara di saluran napas yang bersifat progresif atau parsial. PPOK terdiri dari bronkitis kronik dan emfisema atau gabungan keduanya. Bronkitis kronik adalah kelainan saluran napas yang ditandai oleh batuk kronik berdahak minimal 3 bulan dalam setahun. Emfisema adalah suatu kelainan anatomis paru yang ditandai oleh pelebaran rongga udara distal bronkulus terminal disertai kerusakan dinding pada alveol. Faktor yang biasa terjadi pada PPOK itu terdiri dari kebiasaan yang merokok, polusi udara di lingkungan di tempat kerja, hiperaktif bronkus, riwayat infeksi saluran napas bawah berulang. Yang keempat ada asma. Asma adalah suatu kelainan berupa peradangan kronik saluran napas yang menyebabkan bronkus terhadap sebagai rangsangan yang ditandai dengan gejala episodik berulang berupa mengi, batuk, sesak napas, atau rasa berat di dada, terutama pada malam dan atau dini hari yang umumnya bersifat reversibel baik dengan atau tanpa pengobatan. Asma bersifat fluktuatif, artinya dapat tenang tanpa gejala, tidak mengganggu aktivitas, tetapi dapat eksaserbasi dengan gejala ringan sampai berat, bahkan dapat menimbulkan kematian. Gejala asma terdiri dari batuk sesak dengan mengi, merupakan akibat dari obstruktif bronkus yang didasari oleh inflamasi kronik dan hiperaktif bronkus. Kanker paru atau tumor yang kelima yang terakhir nih. Kanker paru pada dasarnya adalah tumor ganas dari epitel bronkus. Perubahan pertama yang terjadi pada masa perbankan ini disebut sebagai metapolis kumosa yang ditandai dengan perubahan bentuk epitel dan menghilangnya silia. Yang ditandai dengan perubahan bentuk epitel dan menghilangnya silia seperti penghisapan gas, berbagai macam pengaruh dari luar tubuh. Contohnya itu seperti penghisapan gas dan asap seperti yang terdapat di asap rokok dan beberapa zat kimia hasil industri. Faktor resiko yang terjadi biasanya pada kanker paru itu kegiatan merokok penyebab utamanya, faktor usia di atas 50 tahun, faktor genetik atau riwayat kanker paru dalam keluarga, faktor karsinogen diantaranya yaitu zat kimia, radiasi, virus, hormon, dan iritasi kronis. Faktor perilaku atau gaya hidup diantaranya yaitu kebiasaan merokok dan terpapar asap rokok.
Di sini saya menggunakan Fuzzy Inference System. Sistem Fuzzy adalah sebuah sistem pengambilan keputusan yang didasarkan pada teori Fuzzy. Aturan Fuzzy, if then dan logika Fuzzy. Struktur dasar sistem inferensi Fuzzy terdiri atas sebuah basis aturan yang berisi aturan Fuzzy if then, basis data yang mendefinisikan fungsi keanggotaan himpunan Fuzzy, unit pengambilan keputusan yang menyatakan operasi inference atau aturan-aturan yang ada, Fuzzifikasi yang menginformasikan masukan klasik ke derajat tertentu sesuai dengan fungsi keanggotaan. Yang kelima, defuzzifikasi yang mentransformasikan hasil inferensi Fuzzy ke dalam bentuk crisps. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah membangun sistem. Pada penelitian ini adalah metode SDLC atau Expert System Development Life Cycle. Tahapan-tahapan yang diliputi diantaranya dapat tahap penilaian, akuisasi, pengetahuan, desain pengujian, dokumentasi, pemeliharaan tahapan, pendekatan SDLC. Tahap penilaian adalah tahap awal untuk mengidentifikasi kebutuhan yang digunakan untuk memperoleh solusi pada sistem yang akan dibuat. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data melalui hasil wawancara dengan pakar atau dokter spesialis paru. Hasil yang akan dilakukan oleh sistem dan memberikan solusi penanganan yang tepat sesuai dengan jenis penyakit paru-paru. Data gejalanya itu dibuat dengan ID G01, gejalanya itu batuk berdahak, G02 sesak napas, G03 badan terasa lemah, G04 penurunan nafsu makan, G05 perasaan tidak enak, G06 penurunan berat badan, G07 demam pada siang hari. Untuk pelabelan penyakit pada paru yaitu P01 untuk TB paru, 02 untuk pneumonia, 03 untuk PPOK, untuk 04 asma, dan 05-nya itu kanker paru atau tumor. Lalu setelah diketahui jenis-jenis penyakit paru-paru, maka diketahui cara solusi untuk menangani penyakit paru-paru yang dilakukan diagnosa. Tahapan perhitungan FIS atau Fuzzy Inference System. Secara garis besar, metode pada penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan pengumpulan data dengan menentukan rules dan variabel, penentuan derajat keanggotaan Fuzzy, di mana metode Fuzzy Inference System yang digunakan adalah Mamdani, penentuan fungsi implikasi, penentuan fungsi aturan atau aggregation, serta defuzzifikasi. Metode wawancara digunakan dalam penelitian dengan tujuan untuk pengumpulan data dan informasi dari variabel yang akan digunakan dengan mengkombinasikan kaidah penarikan kesimpulan atau inference rules. Dari hasil wawancara dengan pakar terdapat 3 variabel. Yang pertama, total anamnesis, kedua derajat berat merokok, yang ketiga itu usia. Itu 3 variabel itu dapat dari hasil wawancara dengan pakar atau dokter spesialis paru. Perancangan sistem
Tahap perancangan sistem, tahap perancang sistem yang telah melalui proses perancangan dan analisis agar sistem dibuat sesuai dengan yang diinginkan. Entitas atau perancangan entitas yaitu gejala, penyakit, dan cara solusinya. Hasil dan pembahasan. Dalam bab hasil dan pembahasan pada menu beranda ini yaitu berisikan penjelasan tentang penyakit paru. Yang kedua itu halaman diagnosa, merupakan menu yang nantinya mengetahui jenis penyakit yang dialami oleh user atau pasien. Apabila user sudah mengchecklist gejala-gejala yang diderita oleh penyakit paru-paru, diklik tombol proses, maka akan langsung menuju hasil diagnosa jenis penyakit paru-paru. Lalu untuk halaman penyakitnya merupakan sebagai halaman informasi tentang penyakit paru-paru. Halaman login. Pada halaman login admin, bagi seorang admin atau pakar untuk mengakses halaman pengelolaan data gejala seperti tambah, edit, hapus, atau gejala atau penyakit yang bisa diedit, dihapus. Pada tampilan admin kita bisa menambahkan data, mungkin ada penyakit yang baru, data gejala, dan cara penanggulangannya. Untuk bab 6 kesimpulan atau saran, pada penelitian yang berjudul penerapan Pagi Interim System pada diagnosa penyakit paru menggunakan metode penelitian SDLC, menggunakan Notepad++, dan database yang digunakan adalah database MySQL. Dengan metode Pagi Interim System, dalam sistem penentuan penyakit dan gejala pada paru-paru ini dapat mendiagnosa penyakit paru-paru sebagai solusi untuk menanggulangi penyakit pada paru-paru. Sistem ini disediakan halaman untuk seorang admin atau asisten pakar yang nantinya bisa mengelola data-data pada sistem seperti menambahkan, mengubah, dan menghapus data gejala, data penyakit, dan cara penanggulangannya, dan data relasi antara pasien. Pada sistem ini, metode PAGI sudah dilakukan validasi dengan membandingkan hasil output sistem, diantaranya perhitungan manual dan diagnosa penyakitnya dengan hasil dari keyakinan seorang pakar. Sarannya ada 3 poin. Yang pertama, rule yang telah dibuat berpengaruh pada proses evaluasi rule yang terjadi, maka semakin tepat rule yang dibuat, maka hasil yang diperoleh akan lebih maksimal. Sebaiknya mengembangkan sistem diagnosa medis bisa online agar masyarakat bisa mengakses dengan input gejala yang mudah dipahami oleh masyarakat. Pengembangan sistem diagnosa tidak hanya pada penyakit paru-paru saja. Pengembangan bisa diteliti pada penyakit lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.